Hujan turun perlahan di luar jendela rumah sakit, seperti langit yang ikut menangis bersama Adele. Di dalam ruang 305, aroma obat-obatan menusuk hidung, dan suara mesin pemantau detak jantung menjadi satu-satunya irama yang mengisi keheningan. Adele duduk di kursi kayu yang dingin, menggenggam tangan ibunya yang semakin kurus, pucat, dan nyaris tak bergerak. Matanya sembab, tetapi ia berusaha tersenyum setiap kali ibunya membuka mata walau hanya beberapa detik. Ia tak ingin ibunya tahu bahwa waktu mereka, mungkin, sudah tak banyak lagi. "Bu, lihat, Adele bawa teh hangat kesukaan ibu." Suaranya gemetar, tapi ia tetap menyodorkan termos kecil dari rumah. Ibu tak merespons. Hanya kelopak mata yang bergerak pelan, dan napasnya mengalun lemah lewat selang oksigen. Dokter bilang kanker stadium akhir ini sudah menyebar ke paru-paru. Harapan hidup, hanya keajaiban yang bisa memberi. Tapi Adele menolak menyerah pada logika dan angka statistik. Baginya, ibunya harus hidup. Tidak boleh tidak. Pikirannya melayang pada masa kecil, saat ibunya menggendongnya pulang sekolah meski hujan deras, menutupi kepalanya dengan tas robek agar Adele tidak demam. Wanita itu sudah mengorbankan segalanya, bahkan masa mudanya, kebahagiaannya, dan pekerjaannya, demi Adele. Dan sekarang, saat ibunya butuh seseorang yang memperjuangkannya, apakah ia hanya akan duduk di samping ranjang sambil menangis? "Aku bisa lebih dari ini," bisik Adele, menggigit bibirnya. Ia berdiri dan menatap jam tua di sudut ruangan. Jarumnya bergerak lambat seolah mengejek waktu yang terus habis. Ada dorongan aneh dalam hatinya, sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Seolah waktu memanggilnya, mengajaknya untuk tidak sekadar menunggu, tapi melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari doa. Dokter masuk perlahan, membawa wajah yang sudah tak asing bagi Adele, ekspresi belas kasihan yang nyaris pasrah. "Adele, kami sudah mencoba semua metode. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya membuat ibumu nyaman." Kalimat itu menggantung di udara, seperti bom yang tidak meledak tapi cukup untuk menghancurkan dunia kecil Adele. Ia hanya mengangguk, pura-pura kuat, pura-pura mengerti. Tapi dalam hatinya, ia menjerit. Malam tiba. Perawat menyarankan Adele untuk pulang sejenak. Tapi ia menolak. Ia ingin tetap di sana, berjaga, menemani ibunya entah sampai kapan. Di tengah kesunyian malam itu, Adele berbisik di telinga ibunya, "Kalau aku bisa tukar tempat sama ibu, aku akan lakukan tanpa ragu." Air matanya jatuh ke pipi ibunya, yang masih hangat, meski tubuhnya terasa semakin rapuh. Waktu terasa lambat, namun menyakitkan. Tepat pukul 3 pagi, angin aneh berembus dari jendela yang sedikit terbuka. Lampu ruangan sempat berkedip. Adele mengangkat kepalanya, menatap bayangan samar di cermin wastafel, sosok berjubah gelap, tak bermuka, dengan suara yang berat namun tenang. "Kau memanggilku," katanya, "dan aku datang karena kau rela." Adele terdiam. Jantungnya berdetak kencang, tapi rasa takut itu kalah oleh keputusasaan yang begitu dalam. Ia berdiri, mendekati bayangan itu. Di matanya yang sembab, tidak ada lagi permohonan, hanya satu keputusan. Jika dunia tidak bisa memberi ibunya lebih banyak waktu, maka ia sendiri akan menyerahkannya. Bayangan itu melangkah pelan dari cermin, tapi tak ada suara langkah. Ruangan tetap sunyi kecuali suara detak jam tua yang kini berdetak mundur, tik, tok, seolah waktu sedang bermain-main. Sosok berjubah gelap berdiri tepat di hadapan Adele, tinggi dan tak bisa dipandang wajahnya. Dari balik kerudung hitam itu, terdengar suara dalam dan bergema, seperti ribuan suara bergabung menjadi satu. "Waktu bukan milik siapa-siapa, tapi bisa dipinjam, dengan harga." Adele, meski ketakutan, tak mundur selangkah pun. "Aku tak peduli berapa harganya," katanya lirih. "Kalau waktu bisa membuat ibu sehat lagi, aku akan bayar apapun. Termasuk diriku sendiri." Matanya merah, suaranya patah. Ia tak lagi berpikir tentang masa depan, mimpi, atau dirinya sendiri. Ia hanya ingin ibunya bangun dan tersenyum seperti dulu, sekali saja, benar-benar hidup kembali. "Anak manusia," suara itu kembali, "hidupmu adalah garis yang belum selesai. Tapi setiap tahun yang kau serahkan akan menghapus satu bagian dari lukisanmu. Kau akan menua sebelum waktunya. Kau akan memudar sebelum dunia tahu siapa kau. Apakah kau rela mati perlahan demi seseorang yang bahkan tak tahu apa yang kau korbankan?" Pertanyaan itu menusuk, tapi Adele tak goyah. Ia mengangguk tanpa ragu. "Aku tahu ibu tidak akan pernah izinkan aku melakukan ini. Tapi aku tidak butuh restu.
Aku butuh dia hidup. Air matanya jatuh satu-satu, tapi tangannya terangkat, seperti menyerahkan sesuatu yang tak terlihat. Jiwanya, harapannya, waktunya. Penjaga waktu mengangkat tangan kirinya. Sebuah jam saku tua melayang, berputar di udara, lalu terbuka. Di dalamnya, detik berjalan mundur. 3 tahun, sebagai permulaan, katanya. Cukup untuk membuatnya sehat kembali. Tapi ingat, setiap tahun akan memakan tubuhmu, dan jiwamu. Jam itu menghilang ke dada Adele. Seketika, matanya terasa berat. Napasnya terputus sesaat. Tubuhnya gemetar, seperti sesuatu ditarik dari dalam tulangnya. Ia pingsan sejenak di lantai rumah sakit, tak ada yang melihat. Saat ia terbangun, semuanya tampak berbeda, lebih terang, lebih hangat. Tapi tubuhnya, terasa lebih tua. Otot-ototnya pegal seperti habis bekerja seharian. Dan yang paling mencolok, rambutnya, beberapa helai kini berwarna putih keperakan. Adele bangkit dengan susah payah dan berjalan ke ranjang ibunya. Ibunya kini tidur damai, tapi tanpa selang, tanpa mesin, tanpa ekspresi menderita. Kulitnya tampak lebih sehat, matanya bergerak di balik kelopak. Seperti tertidur dengan tenang. Seperti orang sehat. Seperti dulu. Air mata Adele kembali jatuh, kali ini campuran haru dan kehilangan. Ia menyentuh wajah ibunya perlahan. "Selamat datang kembali, Bu," bisiknya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, dunia telah mengambil sesuatu darinya malam ini. Sesuatu yang tak akan pernah bisa ia ambil kembali. Pagi datang perlahan, menembus tirai jendela kamar rumah sakit yang lembab. Matahari menyinari wajah ibunya, yang kini tidur tanpa alat bantu pernapasan. Ketika perawat masuk, ia terperangah, sosok yang kemarin tak sadarkan diri kini duduk di ranjang, tersenyum lemah sambil mengucapkan, "Selamat pagi." Tak ada penjelasan medis, tak ada logika. Dokter pun bingung, tapi Adele hanya berdiri di sudut ruangan, menyembunyikan tangannya yang gemetar. "Ibu sembuh," gumam Adele, seakan masih tidak percaya. Tapi tubuhnya tahu sesuatu telah berubah. Saat ia berkaca di toilet rumah sakit, bayangan yang menatap balik bukan lagi gadis 17 tahun. Wajahnya mulai tampak lelah, dengan lingkaran hitam samar di bawah mata dan guratan halus di sudut bibir. 3 tahun, bisiknya, mengingat perjanjian itu. Ia menyentuh pipinya yang dingin, seolah waktu benar-benar sedang berjalan di dalam tulangnya. Hari itu ibunya diperbolehkan pulang. Semua orang menyebutnya mukjizat. Tapi bagi Adele, setiap tawa ibunya adalah pengingat bahwa harga mukjizat itu bukan doa, tapi usia. Di rumah, ibunya mulai kembali memasak, menyiram bunga, bahkan menyanyi kecil. Suaranya membawa kenangan lama yang menyayat, masa kecil Adele yang hangat, sebelum kanker merenggut segalanya. Namun kini setiap detik bersama ibunya terasa seperti pinjaman. Malam-malam, saat ibunya tidur, Adele memandangi tangannya yang mulai keriput di ujung-ujung jari. Ia merasa seperti pasir yang perlahan turun di dalam jam pasir. Tak ada yang mendengar tangisnya, karena ia menangis dalam diam. Tangis orang yang memilih diam-diam mati demi orang yang ia cintai. Adele mulai menulis catatan kecil di buku harian tua milik ibunya. Hal-hal sederhana, "Hari ini ibu masak sop ayam favoritku," atau "Ibu tersenyum waktu aku pura-pura tidur." Ia ingin mengabadikan setiap momen, walau tahu dirinya perlahan menjauh dari semua itu. Ia merasa seperti hantu dalam kehidupannya sendiri, hadir, tapi tak hidup. Ibunya sering berkata, "Kamu makin dewasa sekarang, Del. Ada sesuatu di matamu yang berbeda. Kamu seperti perempuan dewasa, bukan anak SMA." Adele hanya tertawa kecil, lalu memalingkan wajah. Ia tak sanggup berkata bahwa komentar itu lebih tepat dari yang ibunya kira. Ia menua bukan karena waktu berjalan, tapi karena ia memilih waktu itu hilang darinya. Suatu malam, saat ia menyisir rambut di depan cermin, beberapa helai putih jatuh ke lantai. Tangannya gemetar. Ia menutup mulut agar tidak menangis keras. Cermin di depannya tampak bergetar, dan sesaat ia merasa penjaga waktu sedang mengawasinya dari balik pantulan itu, diam, tak bersuara, tapi penuh ancaman. 3 tahun, bukan akhir, ia teringat, hanya permulaan. Dan meski tubuhnya menolak, hatinya tahu, ini belum cukup. Ia akan menyerahkan lebih banyak, jika ibunya kembali jatuh sakit. Ia akan terus memberi, sampai tak ada lagi yang tersisa. Pagi itu, saat membenahi tempat tidur, ibunya menemukan helai-helai rambut di bantal Adele. Bukan hanya 1 atau 2, tapi sejumput.
Rambut hitam yang dulu tebal dan bersinar kini tampak kering, mudah rontok, dan sebagian telah memutih. Del, kamu keramas pakai air dingin, iya? Tanya ibunya ringan, menyembunyikan nada khawatir. Adele hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu buru-buru pergi ke kamar mandi agar tak terlihat limbung. Di balik pintu, ia menangis lagi. Tak ada darah kali ini, hanya air mata dan tubuh yang makin sulit menopang langkah. Tulang punggungnya nyeri, kakinya sering kesemutan, dan sesekali pandangannya berkunang. Ia menyisir rambutnya perlahan, takut melihat seberapa banyak yang tertinggal di sisir. Kadang ia berpikir, apakah ia akan botak sebelum lulus SMA. Tapi lebih dari itu, ia takut ibunya tahu. Itu yang paling ia jaga, senyum ibunya, ketidaktahuannya. Sekolah tak lagi menjadi tempat nyaman. Teman-temannya mulai bertanya kenapa Adele tampak lebih kurus, lebih pucat, seperti orang dewasa yang terlalu sering begadang. Guru menawari konseling, tapi Adele hanya berkata dia lelah menjaga ibunya. Tak ada yang tahu bahwa bukan jaga malam yang membuat tubuhnya lapuk, tapi waktu yang ia jual tanpa tanda terima. Suatu siang, saat sedang berjalan pulang dari toko, ia tiba-tiba pingsan di jalan. Orang-orang berkerumun, panik. Ibunya dipanggil. Adele dibawa ke klinik, lalu pulang dengan dalih anemia. Ibunya memeluknya erat malam itu, menangis di bahunya. Kamu jangan sakit juga, Del, ibu gak bisa kalau harus kehilangan kamu. Dan Adele hanya diam, karena dalam diamnya, ia tahu doa itu tak akan terkabul. Di dalam kamarnya, Adele mulai menulis surat-surat. Satu untuk setiap ulang tahun ibunya di masa depan. Ia tulis dengan tangan gemetar, tinta yang kadang tercoret karena air mata. Selamat ulang tahun, Bu. Maaf kalau aku nggak bisa hadir tahun ini, tapi aku tahu ibu pasti tetap cantik dengan kue buatan sendiri. Ia menyisipkan surat itu ke dalam kotak kayu kecil dan menguncinya. Hari-hari berikutnya, tubuhnya makin lemah. Sekarang, bangun dari tempat tidur pun butuh waktu. Tapi ibunya tak tahu. Ia selalu bangun lebih pagi, berdandan sedikit, mencubit pipi agar tak tampak terlalu pucat, lalu memasang senyum saat ibunya keluar kamar. Senyum itu, yang ia pertahankan sekuat tenaga, bahkan saat jantungnya berdegup tak beraturan. Namun malam-malam menjadi siksaan. Saat dunia tertidur, tubuh Adele menggigil di bawah selimut tipis, menggenggam dada seperti menahan sesuatu yang terus merobek dari dalam. Ia bertanya-tanya, apakah 3 tahun itu sudah habis? Apakah waktu akan datang lagi? Ia belum siap kehilangan lebih banyak, tapi jika ibunya butuh, ia tahu jawabannya akan tetap sama, ya. Malam itu, suara batuk kembali terdengar dari kamar sebelah. Batuk yang berat dan dalam, yang dulu begitu akrab di telinga Adele, batuk yang sempat menghilang sejak ibunya sembuh. Jantung Adele mencelos. Ia diam membeku di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap, berdoa dalam hati agar itu hanya batuk biasa. Tapi batuk itu kembali lagi, 2 kali, 3 kali, dan terdengar lebih parah. Pagi harinya, ibunya tampak pucat. Ia tetap tersenyum, menyiapkan sarapan, tapi tangannya gemetar saat menuang teh. Kayaknya masuk angin, katanya ringan. Tapi Adele tahu itu bukan sekadar angin yang singgah, itu pertanda bahwa waktu mulai menagih lagi. Ia menatap ibunya diam-diam, kulit yang menguning, nafas yang tersengal, tubuh yang lebih kurus. Semua itu seperti pengulangan dari luka lama. Ketika ibunya tertidur siang itu, Adele duduk di pinggir ranjang, menggenggam tangan yang mulai dingin seperti dulu. Kenapa sekarang, Tuhan? Bisiknya parau. Ia tahu perjanjian waktu hanya memberi jeda. Ia telah menukar 3 tahun agar ibunya bisa tersenyum lagi, dan kini senyum itu perlahan kembali pudar. Dadanya sesak. Ia tak sanggup kehilangan untuk kedua kalinya. Tidak tanpa melawan. Malam harinya, seperti deja vu, bayangan gelap kembali muncul di cermin kamar mandi. Tanpa suara, tanpa permisi, penjaga waktu berdiri di sana, lebih tinggi, lebih gelap, seolah tahu bahwa waktunya telah dekat. Waktumu hampir habis, anak manusia. Tapi kematian ibumu juga kembali menghampiri. Apa kau ingin menukar lagi? Suara itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Adele. Aku, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mohon, ambil lagi dari aku, asal jangan dia. Tangisnya pecah. Ia tak bisa berdiri lagi, lututnya jatuh ke lantai. Ambil 5 tahun, 10 tahun, apapun, asal dia bisa hidup, penjaga waktu tak menjawab. Hanya jam saku yang kembali melayang,
terbuka, dan menyedot napas Adele seperti lubang hitam. Tubuhnya menggigil, lebih parah dari sebelumnya. Kali ini bukan sekadar uban dan nyeri sendi. Kali ini, pandangannya mulai buram, telinganya berdengung, dan detak jantungnya berdegup pelan, seperti mesin yang dipaksa terus bekerja tanpa oli. Ia pingsan di kamar mandi. Ibunya menemukannya beberapa menit kemudian, tubuhnya dingin dan berkeringat, tapi masih hidup. Dibawa ke rumah sakit, Adele hanya berkata lemah, maaf ya, aku capek banget akhir-akhir ini." Ibunya menangis, menggenggam tangannya erat. "Kamu jangan tinggalkan ibu, ya, jangan kamu yang pergi." Kata-kata itu merobek dada Adele. Ia sudah menggadaikan 6 tahun dari hidupnya. Ia tahu, jika ini terus berlanjut, akhir dari segalanya bukan soal jika, tapi kapan. Dan malam itu, saat ibunya tertidur di kursi rumah sakit menjaga Adele, batuknya berhenti. Napasnya kembali teratur. Tapi Adele, yang tidur di ranjang pasien, tubuhnya semakin dingin. Pagi itu sunyi sekali. Rumah sakit belum ramai, udara masih menggantung dingin dan lembab. Di kamar perawatan, Adele belum juga bangun. Matanya tertutup rapat, wajahnya pucat pasi. Perawat yang masuk untuk mengecek tekanan darah sempat terdiam. Napasnya lemah. Terlalu lemah untuk gadis seusianya. Mereka memanggil dokter, dan ibunya yang tidur di kursi segera terbangun, berlari ke sisi ranjang. "Del, nak, bangun, Del." Adele membuka matanya perlahan. Ia tersenyum, meski bibirnya kering dan nyaris tak bisa digerakkan. "Bu," suaranya pelan, seperti bisikan angin. "Ibu udah sehat?" "Iya." Ibunya menangis sambil mengangguk, meski hatinya dicekam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Adele hanya memandang ibunya dengan tatapan paling damai yang pernah ia tunjukkan. Kalau ibu sehat, semuanya gak apa-apa. Beberapa hari kemudian, dokter menyarankan Adele untuk dirawat lebih intensif. Tapi hasil pemeriksaan tak menunjukkan penyakit pasti. Semua seperti rusak perlahan, tanpa sebab. Jantungnya melemah, organ-organnya lambat merespons. Seperti tubuh yang tak lagi cocok dengan waktu. Seperti seseorang yang berjalan menuju akhir sebelum waktunya. Dan tak ada satupun yang tahu mengapa. Di tengah malam yang sepi, ibunya duduk sendiri di kamar Adele. Ia membuka laci meja kecil di samping ranjang. Di sana ia menemukan sebuah kotak kayu mungil, terkunci rapat. Tanpa sadar, ia temukan kunci kecil tersembunyi di balik bingkai foto. Ketika kotak itu dibuka, ia menemukan puluhan surat. Surat-surat dengan tulisan tangan Adele, ditujukan untuk ibu di masa depan. Ibunya membaca satu surat, tertulis, "Selamat ulang tahun, Bu. Maaf kalau aku gak bisa hadir tahun ini, tapi kamu harus tetap tiup lilin ya. Aku titip senyum kamu buat dunia." Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. Ia membuka satu persatu surat lainnya, dan setiap surat seperti merobek dadanya lebih dalam. Tak ada yang lebih menyakitkan dari mengetahui anakmu mempersiapkan perpisahan jauh sebelum waktunya tiba. Tangisannya pecah malam itu. Ia menjerit dalam sepi, memeluk tumpukan surat itu seakan bisa memeluk putrinya kembali. Semua pertanyaan yang selama ini ia tekan, semua keanehan, semua tanda, rambut rontok, wajah lelah, tubuh melemah, semuanya kini terjawab dalam kepedihan yang tak bisa dihentikan. Anak yang selama ini ia jaga, diam-diam telah menukarkan dirinya agar ia bisa tetap hidup. Keesokan paginya, Adele tampak lebih tenang. Ia masih lemah, tapi tersenyum seperti biasa. Ia memegang tangan ibunya, lama sekali, lalu berkata pelan, "Bu, kalau nanti aku gak ada, jangan simpan air mata, ya. Simpan kenangan kita aja." Kata-kata itu membuat ibunya ingin berteriak. Tapi ia hanya mengangguk, meski hatinya runtuh seketika. Hari itu, ibunya membawa pulang kotak surat itu. Ia tak tahu berapa lama waktu yang tersisa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia takkan pernah benar-benar sendiri. Karena cinta Adele, meski perlahan menghilang dari dunia, tetap hidup, di setiap kata, di setiap surat, dan di setiap tarikan napas yang kini bisa ia hembuskan tanpa rasa sakit. Hari-hari berlalu seperti helaian kelopak yang gugur perlahan. Adele masih dirawat di rumah sakit, tapi tubuhnya seperti tidak lagi berdiam di dunia ini sepenuhnya. Ia lebih sering terpejam, napasnya pendek-pendek, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah sisa dari kekuatan yang sudah hampir habis. Dokter mulai memberi penjelasan samar, mereka tak tahu pasti penyebab memburuknya kondisi Adele.
Semua hasil pemeriksaan baik-baik saja, tapi hidupnya tetap perlahan memudar. Ibunya duduk hampir sepanjang waktu di sisi ranjang, menggenggam tangan Adele yang kini dingin seperti malam yang tak bersuara. Setiap detik, ia menatap wajah putrinya dan bertanya-tanya, "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku, nak?" Tapi Adele hanya sesekali tersenyum, seakan tak ingin ibunya tahu betapa besar luka yang sedang ia telan sendiri. Luka yang tak pernah berdarah, tapi mencabutnya dari dunia sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat hujan mengguyur kaca jendela kamar perawatan, Adele memanggil ibunya dengan suara nyaris tak terdengar. "Bu," matanya tak lagi bercahaya, tapi masih hangat. "Kalau nanti aku gak bisa bangun lagi, ibu tetap harus kuat, ya." Tangis ibunya tak bisa dibendung. Ia menunduk, mencium kening putrinya, dan untuk pertama kalinya berkata, "Kalau aku bisa tukar tempat sama kamu, Del, aku akan lakukan tanpa pikir dua kali." Adele tersenyum kecil, senyum yang nyaris tak terlihat. "Tapi aku yang udah lebih dulu tukar, Bu, dan aku gak nyesel." Kalimat itu menghantam ibunya seperti badai. Ia menatap anaknya dengan pandangan terbelah antara ketidakpercayaan dan kesedihan yang tak terbendung. "Kamu, tukar apa, sayang?" Tapi Adele tak menjawab. Matanya sudah mulai menutup kembali, tertelan lelah yang tak bisa ditahan lagi. Hari berikutnya, dokter memanggil ibunya ke ruang konsultasi. Mereka mengatakan kemungkinan Adele bertahan hanya tinggal hitungan hari, atau mungkin jam. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua fungsi tubuhnya menurun drastis tanpa sebab medis. Seperti tubuh yang menua tiba-tiba, seperti jiwa yang telah menyelesaikan misinya dan kini siap berpulang. Ibunya hanya mengangguk kosong. Air mata tak keluar lagi. Hanya rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Malam terakhir itu datang tanpa aba-aba. Langit gelap tanpa bintang, dan hujan kembali turun, lebih deras dari biasanya. Di kamar yang sepi, Adele membuka matanya sekali lagi. Ia melihat ibunya tertidur dengan kepala bersandar di ranjangnya. Tangannya yang gemetar mengangkat pelan, menyentuh rambut ibunya. "Maaf ya, Bu, Adele gak bisa temenin ibu lebih lama," bisiknya. Dan detik itu juga, sebuah hembusan napas terakhir menghilang tanpa suara. Penjaga waktu berdiri di sudut ruangan. Jam sakunya berhenti berdetak. Ia menunduk hormat pada gadis yang telah memberi segalanya. Tak ada kata, tak ada perayaan, hanya diam dan keabadian. Karena tidak semua pahlawan dikenal dunia, dan tidak semua cinta harus disuarakan keras-keras. Saat fajar datang, ibunya terbangun, merasa dingin yang aneh di ruangan. Ia menoleh ke ranjang, memanggil, "Del." Tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Dan di samping tangan Adele yang terkulai, selembar surat, yang tak sempat dimasukkan ke dalam kotak. Tertulis di sana, dengan tulisan terakhir yang gemetar, "Aku bahagia karena ibu bisa hidup. Maaf kalau aku harus pergi duluan." Pemakaman Adele berlangsung dalam hujan gerimis yang tak kunjung berhenti, seolah langit ikut berkabung atas kepergian seorang gadis yang terlalu cepat berpulang. Ibunya berdiri di depan liang lahat, tubuhnya lemah, tapi tak setetes pun air mata turun. Bukan karena ia tak sedih, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh dengan rasa kehilangan, rasa bersalah, dan cinta yang tak sempat dibalas sepenuhnya. Dalam diam, ia hanya membisikkan satu hal, "Terima kasih, Del, terima kasih sudah memilih ibu." Setiap malam setelah itu, rumah terasa terlalu luas. Tidak ada lagi suara langkah ringan di pagi hari, tidak ada lagi ketukan lembut di pintu kamar, tidak ada lagi suara yang memanggil, "Bu, makan yuk." Yang tersisa hanya keheningan dan sebuah kotak kayu kecil yang kini menjadi harta paling berharga di dunia, tempat semua surat Adele disimpan, seperti sisa-sisa napasnya yang dititipkan dalam kata-kata. Ibunya membaca satu surat setiap ulang tahun, seperti wasiat tak resmi dari gadis kecilnya. Dalam surat itu, Adele selalu menulis hal-hal sederhana, pujian tentang kue ulang tahun, cerita masa kecil, dan doa agar ibunya tetap bahagia. Tapi dalam setiap baris, selalu ada luka yang tersembunyi, karena surat-surat itu ditulis oleh seseorang yang tahu ia takkan bisa menemani secara nyata. Pada ulang tahun keempat sejak Adele pergi, ibunya menemukan satu surat yang berbeda. Surat itu tak punya tanggal, hanya tertulis, untuk ibu saat merasa ingin menyerah. Di dalamnya, tertulis, "Kalau ibu merasa lelah hidup tanpaku, ingat ini, hidup ibu adalah hidup yang aku bayar dengan hidupku. Jadi, mohon, jalani dengan penuh makna. Jangan sia-siakan pengorbananku. Tertawalah, bahkan kalau itu menyakitkan.
Karena setiap tawa ibu, adalah kehidupan yang aku menangkan. Surat itu menghancurkan pertahanannya yang terakhir. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis dengan suara, bukan hanya air mata. Ia menggenggam surat itu, lalu menatap langit-langit kamar dengan dada bergetar. Kamu, bahkan sampai akhir pun masih mikirin ibu, ya. Hatinya hancur, tapi dari kehancuran itu, tumbuh kekuatan baru. Ia tahu kini, hidupnya bukan miliknya sepenuhnya. Hidupnya adalah warisan dari seorang anak yang mencintainya lebih dari apapun. Sejak hari itu, ibunya mulai hidup kembali. Perlahan, ia mulai keluar rumah, menanam bunga yang dulu disukai Adele, bahkan sesekali tertawa saat mengenang cerita lucu mereka. Tidak ada satu hari pun ia lupakan Adele, tapi kini ia tak lagi terjebak dalam kesedihan. Ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi sebagai bukti nyata dari cinta terbesar seorang anak, cinta yang mengorbankan hidup demi melihat ibunya bernapas tanpa rasa sakit. Orang-orang mulai mengenal kisah Adele dari cerita ibunya. Mereka bilang, anak itu malaikat yang menyamar menjadi manusia. Tapi ibunya hanya menggeleng. Adele bukan malaikat. Dia cuma anak biasa, yang punya hati luar biasa. Ia menatap langit senja, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Karena ia tahu, di tempat yang jauh, mungkin di sisi waktu yang lain, Adele tersenyum. Dan mungkin, di sana, waktu tak lagi punya kuasa atas mereka. Karena cinta yang tulus, akan selalu abadi, bahkan ketika tubuh sudah kembali menjadi tanah. Adele bukan hanya pergi, dia menyerahkan hidupnya agar orang yang paling ia cintai bisa tetap bernapas. Tak ada yang lebih sunyi dari kehilangan yang lahir dari cinta sebesar itu. Di dunia yang penuh ego, Adele memilih mati agar ibunya bisa hidup. Siapa yang bisa mencintai sampai sejauh itu, selain seorang anak yang hatinya seluas langit? Kematian Adele bukan karena sakit, tapi karena cinta yang begitu dalam, hingga waktu pun tunduk padanya. Adele adalah cahaya kecil yang padam terlalu cepat. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia memilih jadi pelita untuk ibunya yang sedang gelap. Tidak semua pahlawan memakai jubah. Beberapa, seperti Adele, hanya memakai senyuman. Sebelum pergi selamanya,